Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan apa sih akulturasi dan perkembangan budaya Islam itu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu ada Askia Mutia Ahmad, Dafa Bilan Ginai, Muhammad Rizky Ramadan, Muhammad Ziyad, dan Nur Azizah. Akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Menurut KBBI, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Berkembangnya kebudayaan Islam di Nusantara menambah khasana budaya nasional, memberikan dan menentukan corak kepada kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, hasil proses dan contoh bentuk akulturasi. Hasil proses akulturasi yaitu fisik kebendaan, terdiri dari seni bangunan, seni ukir atau pahat, dan karya sastra, pola hidup, dan kebudayaan non-fisik. Dan contoh bentuk akulturasi yaitu seni bangunan, seni ukir, aksara dan seni sastra, kesenian, dan kalender. Seni bangunan. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam. Seni bangunan yang menonjol yaitu masjid, menara, dan makam. Contoh seni bangunan yang pertama adalah masjid. Masjid mempunyai fungsi yang luas, yaitu sebagai pusat untuk menyelenggarakan keagamaan Islam, pusat untuk mempraktikkan ajaran-ajaran persamaan hak dan persahabatan di kalangan umat Islam. Masjid dapat dianggap sebagai pusat kebudayaan bagi orang-orang Muslim. Ada ciri-ciri masjid kuno. Yang pertama, atapnya berupa atap tumpang atau atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil, dan tingkat paling atas berbentuk limas dengan jumlah ganjil. Yang kedua, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat memandangkan azan. Yang ketiga, masjid umumnya didirikan di ibu kota dekat istana, kerajaan, di atas bukit atau dekat makam. Selanjutnya ada makam. Makam-makam zaman Islam biasanya berlokasi dekat dengan Masjid Agung bekas kota pusat kesultanan. Di beberapa tempat terdapat makam-makam termasuk wali, syai, namun pendapatannya berbeda di dataran tinggi. Makam-makam terletak di tempat-tempat tinggi, bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan terhadap para nenek moyang yang sebenarnya sudah dikenal dalam pengajiwatahan pendiri punden-punden perundak megalitik. 3. Seni ukir. Bentuk seni yang berkembang sebagai bentuk akulturasi budaya pra-Islam. Dan budaya Islam adalah 1. Seni hias berupa seni ukir atau seni pahat. 2. Seni hias dengan huruf Arab yang disebut kaligrafi. Ketiga, kreasi baru, yaitu bila ingin melukis makhluk hidup dilakukan dengan menyamarkan wujud makhluk hidup, binatang atau manusia dengan berbagai hias. 4. Aksara dan seni sastra. Sesebarang Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara. Huruf Arab sebagai abjad yang digunakan menulis bahasa Arab mulai digunakan di Indonesia, bahkan digunakan di bidang seni ukir. Pengembangan sastra di zaman Matia tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya, sehingga dengan demikianlah terjadinya akulturasi antara sastra Islam dan sastra yang berkembang di zaman pra-Islam. Jenis seni sastra. 1. Syair. Syair berasal dari perkataan Arab untuk menamakan sastra berupa sajak-sajak yang terdiri dari 4 baris setiap bait. 2. Suluk. Karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-soal tasawuf. 3. Hikayat. Karya sastra yang berisi cerita, sejarah ataupun dongeng. Dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tidak masuk akal. 4. Babat. Penulisan babat seperti tulisan sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Jadi isinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. 5. Kesenian. 1. Permainan debus. Tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran dan salawatan Nabi. Kedua, Sayudati. Sebuah bentuk tarian dari Aceh. Sayudati berasal dari kata Saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sayudati disebut juga saman. Tarian ini dimainkan oleh 8 orang. Para pemain penyanyi lagu yang isinya salawatan Nabi. 3. Wayang. Pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman Hindu dan pada zaman Islam terus dikembangkan. Dan berdasarkan cerita Amir Hamzah dikembangkan pertunjukan wayang. Selanjutnya ada kalender.
Menjelang tahun ketiga, pemerintah Umar bin Khattab, beliau berusaha membenahi kalender perhitungan tahun yang dipakai berdasarkan atas peredaran bulan atau Komariah. Umar menetapkan 1 Hijriyah dengan tanggal 14 September 622 Masehi, sehingga kita sekarang mengenal tahun Hijriyah. Sistem kalender juga berpengaruh di Nusantara. Bukti perkembangan sistem kalender yang paling nyata adalah sistem kalender yang diciptakan Sultan Agung. Beliau melakukan sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan pada tahun Saka. Misalnya, bulan Muharram diganti Surah dan bulan Ramadan diganti Puasa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang kurang atau yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.